Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hafid di channel Ngoding Pintar. Oke, kali ini kita akan belajar membuat form login dengan Bootstrap 5 ya. Nah, jadi bayangannya kita akan buat form login seperti ini, di mana nanti akan ada email, kemudian password, nanti di sini ada button kita ya. Nah, ini kita modif form login dari Bootstrap 5 ya. Nah, gimana caranya? Silakan teman-teman buatkan dulu folder. Di sini saya beri nama login_bootstrap 5. Kemudian silakan teman-teman open folder tersebut ke dalam text editornya. Lalu di dalam folder login Bootstrap 5 ini, silakan teman-teman tambahkan file index.html ya. Kalau sudah, silakan di save. Nah, jangan lupa silakan teman-teman juga buka dokumentasi dari getbootstrap.com ya. Nah, silakan teman-teman buka. Lalu di sini kita akan buat start template-nya menggunakan bawaan dari Bootstrap ya. Silakan teman-teman arahkan ke dokumentasi. Di introduction ini silakan teman-teman arahkan ke bawah sini ya. Nah, kita akan dapati starter template ini. Silakan teman-teman copy ya. Kita akan gunakan ini aja. Lalu silakan teman-teman pastekan ke dalam index.html yang sudah kita buat tadi. Oke, kalau sudah sampai di sini, silakan kita hapus aja untuk JavaScript-nya, sementara kita tidak butuh. Nah, lalu di sini tinggal kita rapikan ya. Kalau sudah, silakan di save, kita coba jalankan dulu apakah berhasil. Silakan teman-teman kembali ke web browsernya, lalu ketikkan localhost. Ya, di sini saya letakkan di htdocs atau di web server kita, maka di sini saya ketikkan localhost, kemudian nama folder kita tadi login_bootstrap 5 ya. Nah, jadi kalau sudah muncul seperti ini, berarti kita sudah berhasil install Bootstrap 5 kita ya. Nah, kalau sudah, di sini titelnya saya mau ganti menjadi login Bootstrap ya, Bootstrap 5. Kemudian ngoding pintar, seperti itu ya. Nah, kalau sudah, silakan teman-teman save ya. Kemudian di bawah sini kita hapus aja H1-nya ya. Lalu kita buatkan begini, div, kemudian kelas. Kita akan buat nanti kelas baru ya, yang namanya global container ya. Oke, nanti kita akan kelola global container ini di dalam CSS ya. Oke, kalau sudah, di dalam sini kita buatkan card ya, div, kelas, kemudian card. Lalu nanti di sini kita buatkan juga kelas login form ya. Nah, kita buat seperti ini. Kemudian di bawahnya, di dalam kelas card ini kita buatkan kelas lagi ya, div, kelas, kemudian card body ya. Nah, kita akan manfaatkan card. Kemudian di dalam card body ini kita akan tambahkan seperti ini. H1 ya untuk judulnya ya. Di sini kita isikan card. Di sini kita isikan kelas juga ya. Kelas, kemudian di sini kita isikan card title. Oke, seperti itu. Lalu kita mau nanti tulisannya ke tengah, berarti text center, seperti itu ya. Nah, di sini kita isikan misalnya login ya. Nah, terserah teman-teman mau isikan apa ya. Di sini saya isikan login. Kalau sudah, silakan di save, kemudian di refresh ya. Nah, maka di sini kita sudah berhasil membuat atau memanggil komponen card. Kemudian di sini kita isikan nama atau heading kita adalah login, seperti ini. Kalau sudah, silakan kita kembali ke text editornya. Lalu di bawah sini kita akan buat seperti ini. Di bawah ini ya, di bawah card body ini kita akan buat seperti ini, div, kelas, kemudian card, text ya. Oke, kita buatkan card text seperti ini. Lalu di dalamnya kita akan copy dari Bootstrap 5 ya. Silakan teman-teman arahkan ke dokumentasi. Lalu silakan teman-teman cari form ya. Kita akan ambil form dari dokumentasi ini aja biar lebih cepat. Nah, di sini kita akan ambil yang ini ya. Ambil dari form login ini ya. Silakan teman-teman copy ya. Silakan teman-teman copy. Kemudian pastekan di dalam card text ini ya. Silakan teman-teman
pastekan di sini. Kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh ya. Nah, maka di sini kita sudah berhasil kopikan ya, kita sudah berhasil nampilkan form login kita. Nah, cuma masih berhamburan seperti ini. Lalu di sini kita tidak butuh untuk yang ini, well never ini kita tidak butuh. Silakan teman-teman blok, kemudian dihapus saja ya. Oke, silakan teman-teman hapus. Kemudian silakan di save ya. Oh iya, yang ini saya hilangkan aja ya. Seperti itu. Kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh. Oke, sampai sini kita sudah berhasil buat form login kita. Nah, namun belum seperti ini ya, belum seperti yang contoh tadi ya. Nah, silakan kita akan buat file CSS ya. Ini saya kembalikan. Silakan teman-teman arahkan ke indeks ini ya. Di sini kita akan buat file baru namanya style.css ya. Nah, jadi kita akan custom form login kita ya, memanfaatkan CSS. Nah, jadi di sini caranya jika teman-teman menggunakan Bootstrap 5 namun ingin menerapkan CSS juga, nah bisa seperti ini ya. Nah, jangan lupa kita panggil dulu untuk CSS-nya ya. Link, kemudian href. Kita tidak masuk folder, langsung aja style.css ya. Kemudian rel. Di sini kita istikan style sheet ya. Seperti itu. Kalau sudah silakan di save ya. Silakan di save. Di sini kalau mau kasih keterangan boleh ya. Misalnya custom CSS. Oke, kalau sudah silakan di save. Kita ke sini ya. Nah, jadi kita ke file kita yang baru yaitu style.css. Kita sudah hubungkan antara index.html dan style.css menggunakan pemanggilan link seperti ini ya. Oke, kalau sudah di sini kita isikan apa? Yang pertama yang harus kita isikan adalah kita coba deklarasikan dulu HTML, kemudian body. Nah, ini kita mau isi apa? Kita mau isikan hack-nya ya. Hack-nya 100%. Kemudian background color-nya ya. Saya mau buat seperti ini. Nah, ini kalau teman-teman mau warna background-nya beda, silakan disesuaikan ya. Ini saya isikan seperti ini, 222, kemudian D32. Nah, ini heksanya. Kemudian sini saya isikan important seperti ini ya. Kalau sudah silakan di save. Kemudian di refresh di sini. Nah, maka background kita sudah berubah ya, sudah berubah warnanya. Kemudian selanjutnya di bawahnya sini kita akan panggil kelas container yang ini ya. Global container ini kita akan buatkan CSS-nya. Kita isikan ya. Nah, kalau misalnya takut salah silahkan di copy aja nama kelasnya. Kemudian di sini kita isi apa? Di sini kita isikan hack. Hack-nya adalah 100% ya. Kemudian display-nya kita isikan flex. Lalu di bawahnya kita mau dia ke tengah, maka kita isikan align itemnya center. Kemudian di bawahnya kita justify contentnya juga kita buat center. Lalu di sini warnanya ya, colornya ini kita coba buat seperti ini ya. Sini saya isikan 48 heksanya. Kemudian E248 seperti itu. Kalau sudah silakan di save. Nah, saya mau warna hijau stabilo begini ya. Nah, kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh di sini. Nah, maka sudah berubah ya, sudah berubah, warna tulisannya sudah berubah, kemudian formnya juga sudah mengecil seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Di bawah sini kita isikan untuk kelas login formnya ya. Nah, ini tadi kan kita sudah buat nih di card ini ada login form. Nah, yang ini kita mau buat. Silakan teman-teman buat seperti ini, login ya. Login form. Kemudian kita atur lebarnya ya, width-nya itu kita kasih 380 pixel ya. Kemudian height-nya kita isikan 450 pixel. Lalu paddingnya saya mau kasih 20 pixel ya. Lalu backgroundnya juga saya mau samakan sama yang di atas ya. Jadi background colornya itu saya mau samakan yang di atas, yang ini ya, 222 D32 ini, kemudian important seperti ini. Kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh. Nah, di sini sudah kita berhasil buat ya. Di sini kita sudah berhasil buat untuk login formnya. Kemudian di sini saya mau kasih radius ya. Saya mau kasih border radius.
Di sini saya isikan 10 pixel, kemudian ini juga kita isi important seperti ini. Kalau sudah silahkan di save, kemudian di refresh, perhatikan. Nah, di sini sudah ada border radiusnya ya. Kemudian kita akan masuk ke inputan kita. Ini kan ada inputan kita nih. Kita mau backgroundnya ini warnanya hitam atau warnanya sama dengan background ini. Nah, caranya silakan teman-teman buatkan seperti ini. Input, kemudian kita ambil tipenya. Kita akan ambil tipenya. Tipenya sama dengan apa? Nah, perhatikan di sini inputan kita ya. Inputan kita itu ada dua, yaitu tipenya yang pertama adalah email, untuk email, kemudian tipe yang kedua adalah password untuk inputan password kita ya. Nah, silakan teman-teman isikan di sini email, kemudian di sini koma, di bawahnya kita buatkan lagi sama, boleh di copy paste ya. Ini silakan di copy, kemudian pastekan di bawahnya, tipenya ganti menjadi password. Seperti itu. Nah, kalau sudah isiannya apa? Kita akan isikan seperti ini. Backgroundnya kita mau dia warnanya seperti ini. 1A 2226 ya. Nah, kita buat sedikit berbeda dengan background color yang ini ya. Kita akan buat beda sedikit ya. Kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh ya, Pak. Nah, maka dia sudah berubah ya, sudah berubah warna background dari inputan kita ya. Selanjutnya adalah kita akan masukkan warna tulisannya. Kita mau warna tulisannya sama seperti yang kita akan coba buat dia warna putih lah ya. Karena dia kan backgroundnya hitam ya. Karena kalau kita tulisannya default hitam, maka tidak akan kelihatan tulisannya ya. Oke, kalau sudah seperti itu, lalu bordernya kita akan tambahkan ya. Kita akan buat border. Kemudian isinya adalah 2 pixel ya. 2 pixel, kita mau bordernya 2 pixel. Kemudian solid. Lalu warna dari bordernya kita mau ambil warna ini 000 FF00 ya. Nah, kita akan ambil warna yang itu. Kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh. Oke, kita coba cek dulu. Oh, nolnya 2 ya, nolnya 2. Kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh. Oke, berhasil ya. Kita sudah buat bordernya menjadi hijau seperti ini. Kemudian di bawahnya kita akan buat begini, border radius. Kita akan buat border radiusnya ya. Kita mau melengkung di ujungnya. Kita mau border radiusnya 10 pixel ya. Kemudian di bawahnya kita isikan margin bottom. Margin bottomnya kita mau 25 pixel. Kalau sudah silakan di save ya. Kemudian di refresh. Nah, maka inputannya sudah ada border radiusnya ya. Oke, selanjutnya adalah yang ini boleh kita copy paste ya. Ini kita boleh copy paste. Yang ini kita copy ya. Yang ini kita copy, kemudian pastekan di bawahnya seperti ini. Oke, lalu kita isikan seperti ini. Kita mau ketika kursor kita di dalam sini. Nah, ketika ini kan ketika kursor kita ke dalam inputan ini dia backgroundnya warna putih. Nah, kita mau ketika fokus backgroundnya warna hitam tetap seperti itu ya. Nah, di sini kita bisa tambahkan seperti ini. Ini, kemudian tambahkan titik 2, kemudian fokus ya. Nah, jadi ketika fokus, maka kita akan lakukan apa? Kita akan eksekusikan perintah di dalam sini ya. Oke. Di dalam sini kita isikan yang pertama adalah outline-nya ya. Outline-nya kita akan buatkan none aja, kita akan kosongkan. Kemudian bordernya juga kita hilangkan ya, bordernya kita hilangkan juga, kita isi none aja. Kemudian backgroundnya ya, backgroundnya kita mau isikan sama seperti yang 1A2226 ini ya. Kemudian di bawahnya colornya ya, warna tulisannya itu kita mau di warna putih aja. Kemudian marginnya kita isikan 0 ya. Oke, kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh ya. Nah, maka ketika kita arahkan kursor kita ke sini atau kita klik
inputan kita, maka dia akan berubah seperti ini ya. Nah, jadi yang tadinya kan backgroundnya warna putih, sekarang kita sudah ubah backgroundnya menjadi agak gelap seperti ini. Kemudian bordernya kita hilangkan ya, bordernya kita hilangkan, yang hijau itu kita hilangkan seperti itu ya. Nah, jadi ini perintah untuk ketika kursor kita fokus ke dalam inputan ini ya. Oke, selanjutnya adalah kita akan buat untuk ini ya, card title ini kita akan buat seperti ini, card title ya. Nah, jadi di sini kan kita sudah deklarasikan kelasnya ya. Di indeks ini card title itu ada di sini ya. Nah, ini ya. Untuk yang login ini, kemudian isinya adalah font weight-nya kita mau isikan misalnya 900. Kemudian padding topnya ya, dari jarak atasnya itu kita mau kasih 20 pixel. Kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh ya, perhatikan yang ada di sini. Nah, maka tulisannya sudah agak tebal, kemudian jarak atasnya sudah berubah ya. Oke, selanjutnya adalah kita akan buat untuk buttonnya ya, yang ini ya, kita akan buat untuk buttonnya. Kita akan buat begini, btn, kita panggil kelas btn-nya aja ya. Karena di sini kan defaultnya itu adalah BTN ya, kelas BTN untuk button di Bootstrap ya. Kemudian kita isikan gini, backgroundnya kita mau isikan yang ini aja, yang 48E ini. Kemudian kita isikan important seperti ini. Lalu warna tulisannya kita mau warna hitam aja ya. Kemudian kita isikan important juga. Lalu transformnya ya, transformnya kita mau pakai yang translate ya, translate Y, kita isikan 10 pixel. Kemudian font size nya kita isikan 14 pixel aja. Lalu border radiusnya kita tambah ya, misalnya di sini saya isikan 40 pixel. Kemudian important seperti ini. Oke, kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh ya. Nah, maka button kita sudah berubah ya seperti itu. Nah, namun kita mau dia memanjang atau sesuai dengan inputan ini. Caranya adalah kita akan buat di sini ya. Nah, di sini kita tambahkan div class ya. Div, kemudian class. Kemudian di situ kita isikan degreed, lalu gap 2. Nah, kalau sudah kita buat div class ini, buttonnya kita pindahkan ke dalamnya. Nah, kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh. Nah, maka tombol kita sudah pindah atau sudah menyesuaikan dengan ukuran dari inputan ini ya. Oke, nah jadi saya rasa mudah sekali ya kita custom form login yang ada di Bootstrap 5 ini ya, dengan memanfaatkan HTML dan CSS ya. Nah, jadi ini perlu kita pahami untuk HTML dan CSS dasar kita ya. Nah, untuk utak-atik atau custom komponen yang ada di Bootstrap 5 ya. Jadi kita bisa memanfaatkan standar atau dasar CSS ini untuk membuat tampilan kita lebih menarik di Bootstrap 5. Oke. Jadi saya rasa cukup sekian video kita kali ini. Semoga jelas. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam ngopi.